Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dewi Nastiti selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman kelas 521 yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara yang segar ini dengan keadaan sehat dan tanpa ada aral suatu apapun. Tak lupa, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia, kita semua tahu bahwa saat ini dunia sedang dilanda pandemi COVID-19, tidak terkecuali negara Indonesia. Virus corona bukan hanya sekedar melemahkan imunitas manusia, namun telah menyebabkan dampak yang begitu besar terhadap seluruh sektor kehidupan. Salah satu sektor yang terpengaruh dampak virus corona adalah sektor pendidikan. Sementara kita tahu bahwasanya pendidikan merupakan hak segala bangsa sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan amanat undang-undang tersebut, seluruh anak bangsa berhak mengenyam pendidikan yang layak. Hadirin yang dirahmati Allah, dengan kebijakan pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar guna mencegah penularan virus corona, maka pendidikan di Indonesia harus dijalankan secara daring di rumah masing-masing. Lalu, dengan melihat dampak pandemi virus corona ini, bagaimana pendidikan Indonesia di masa pandemi? Kita dapat melihat dampak pandemi COVID-19 dari 3 sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang yang pertama adalah dari segi tenaga pengajar, baik itu guru maupun dosen. Tentunya tenaga pendidik harus memecahkan permasalahan yang begitu kompleks guna mendapatkan metode-metode pembelajaran yang menarik dan inovatif agar transfer ilmu dapat dilakukan kepada siswa maupun mahasiswa. Namun, ada hikmah yang dapat diambil dengan adanya pandemi ini, karena tenaga pendidik dapat belajar menggunakan teknologi-teknologi baru yang mungkin belum pernah dicoba sebelumnya. Yang kedua, dari segi pelajar atau mahasiswa. Bagi mahasiswa yang sebelumnya merantau jauh dari keluarga, keadaan ini merupakan keadaan yang sangat menggembirakan karena mereka bisa dekat dengan keluarga. Namun, tidak menutup kemungkinan ada hal negatif yang timbul. Bagi mereka yang tidak memiliki fasilitas memadai seperti internet yang stabil, tidak memiliki komputer, tidak memiliki gawai, hal ini bisa menjadi hambatan. Apalagi diperparah dengan keadaan orang tua yang tidak bisa mendampingi selama 24 jam karena harus sibuk bekerja. Tentu hal ini akan menjadi hambatan tersendiri bagi mereka. Dengan adanya keadaan pandemi seperti ini, kita sangat sulit untuk mengukur capaian pendidikan di Indonesia selama masa pandemi karena banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dari sudut pandang yang ketiga adalah dari sudut pandang orang tua atau wali siswa. Tentunya orang tua memiliki kewajiban untuk mendampingi anak selama proses pembelajaran di masa pandemi. Secara umum di Indonesia ada tipe 3 orang tua. Yang pertama adalah orang tua yang ingin cepat-cepat anaknya pergi ke sekolah karena mereka merasa sudah tidak sanggup untuk mendampingi anak-anaknya belajar di rumah, baik secara moral maupun material. Yang kedua adalah orang tua
yang khawatir jika anaknya pergi ke sekolah, tetapi sekolah tidak mampu memberikan fasilitas dan protokol kesehatan yang memadai. Dan yang ketiga adalah tipe orang tua yang mengikuti keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah. Oleh karena itu, sekolah yang baik adalah sekolah yang mampu mengakomodir seluruh kebutuhan dan keinginan stakeholdernya, baik itu pelajar maupun wali siswa itu sendiri. Pemerintah harusnya juga mendukung adanya pendidikan di masa pandemi ini yang harus dilaksanakan secara daring. Karena kita tahu bahwasannya televisi merupakan salah satu media yang bisa dijangkau dari tempat sekecil dan dari tempat terpencil sekalipun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita semua harus menyadari bahwa pandemi ini tidak bisa dihindari, sehingga kita hendaknya tidak menjadikan semua itu adalah sebagai hambatan. Siapa saja orang bisa menjadi guru, dan rumah pun bisa menjadi sekolah. Begitu kata Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara yang harus kita tanamkan di masa pandemi seperti ini. Kita perlu saling bahu-membahu melakukan koordinasi agar pendidikan di Indonesia ini tidak jauh tertinggal. Tetap semangat generasi muda untuk belajar dan berkarya. Putus asa bukanlah pilihan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya dan saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Ramai sungguh di hari raya. Sungguh segar air kelapa. Salam undur diri dari saya. Kapan-kapan moga berjumpa. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!